Cek, cek, cek. Sudah mulai ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Hamka. Umur ya 16 ya. Asal dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang sekarang bersekolah di Maninsan Cendekia Gorontalo. Dan kelas 11 IPA 1. Wow. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang cabang-cabang ilmu kimia ya. Ada tentang koloid, korosi, dan juga tentang baterai di akhir nanti. Yang pertama ya saya akan bahas itu tentang koloid ya. Video ini agak lama, jadi semoga kalian tidak bosan, semoga yang nonton juga tidak bosan. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like dan komen apa saja yang perlu saya perbaiki. Misalnya kalau saya bikin video selanjutnya, atau ada mungkin kesalahan kata-kata, mungkin kalian bisa perbaiki ya. Apa lagi? Ya mungkin gitu saja. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Jadi kita langsung saja ke koloid. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang koloid. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan 8 bahan rumahan yang di rumah saya yang tergolong jenis koloid. Nah, langsung kita ke videonya. Inilah bahan-bahan yang akan kita bahas pada video kali ini. Perkenalkan satu-satu. Jadi yang pertama itu ada, ya kalian tahu lah yang putih-putih ini ya susu ya, susu. Ada sabun cair, ada mentega, ada ini sponge, ada semprot-semprotan, dan ada bukan endorse ini, ada coklat batangan ya, ada coklat batangan kecil ya, memang kecil. Jadi sebenarnya akan saya gunakan itu ada 8, cuma 2-nya tersembunyi nanti dibahas. Jadi kita bahas dulu yang ke-6 ini. Jadi yang pertama itu susu ini guys, ini dia itu koloid. Nah jenis koloidnya itu dia itu emulsi itu apa? Emulsi itu di mana suatu objek itu fase terdispersi atau biasa ya awamnya itu terlarut itu dalam wujud cair, sedangkan medium pendispersi itu medium pendispersinya itu cair juga. Nah itu emulsi. Medium pendispersi itu yang kayak pelarut kalau awamnya, tapi sebenarnya bukan begitu sih bahasanya, cuma agar lebih ngerti ya diasumsikan begitu saja. Jadi yang kedua itu ada sabun cair. Sebenarnya tidak terlalu cair. Ini bukan sabun cuci piring ya. Ini tidak tahu sabun apa saya dapat. Bukan dapat, memang ada di rumah. Di rumah begini. Jadi sabun cair itu sebenarnya lebih kental sih. Ini sudah dicairkan. Sebenarnya kental. Ya kental. Jadi sabun cair ini itu tergolong dalam sol. Dalam koloid dia itu termasuk jenis koloid itu sol, yang dimana sol ini fase terdispersinya itu padat, sedangkan medium pendispersinya itu cair gitu. Nah lanjut mentega. Menteganya anjay gini. Astagfirullah. Jadi mentega ini
itu dia colloid juga. Dia itu termasuk jenis golongan emulsi padat. Jadi emulsi padat ini fase terdispersinya itu cair, sedangkan medium pendispersinya itu padat gitu. Jelas gak sih? Jelas. Jadi itu ada sponge. Nah, sponge ini colloid juga. Sebenarnya kalau contoh yang lain masih ada yang lebih bagus sih. Tapi yang di rumah saya temukannya cuma sponge yang lebih mudah. Jadi sponge ini juga colloid, sejenis colloid. Dia itu termasuk golongan buih padat. Selain sponge ada kerupuk, ada styrofoam, tapi saya di rumah cuma dapat yang ini. Ya, kerupuk sama styrofoam ada, cuma saya belum ketemunya cuma ini. Karena kepapet juga bikin videonya jadi begini. Ya, jadi fase terdispersinya itu dia itu gas. Sedangkan medium pendispersinya itu dia itu padat. Nah, selanjutnya ada semprot-semprot. Ini bukan dilihat dari bahannya, dilihat dari semprot-semprotnya. Jadi kalau kita semprot-semprot begini, nah itu cairan yang keluar itu colloid juga. Itu colloid juga. Apa sih? Jadi jenis colloidnya yang semprot-semprotan ini itu dia buih cair. Iya nggak sih? Ya, buih cair. Nah, buih cair ini fase terdispersinya itu gas, sedangkan medium pendispersinya itu cair gitu. Jadi kalau kalian semprot-semprot begini, wujudnya kan gas. Tapi coba kalau kalian pegang itu terasa butiran-butiran airnya, karena ya gitulah. Ada yang aneh dari kata-kata saya. Oh, maaf. Astagfirullah, kenapa saya lupa? Jadi terbalik. sorry. Jadi semprotan ini aerosol cair. Saya lupa. Suka terbalik-balik memang. Wajar manusia. Jadi semprotan ini sebenarnya aerosol cair. Ya, fase terdispersinya itu cair. Nah, baru medium pendispersinya itu yang gas ya. Maaf. Ada kesalahan sedikit. Jadi ini lagi. Bukan endorse. Sumpah bukan endorse. Jadi coklat batangan. Ini juga merupakan salah satu colloid. Jenisnya itu sol padat. Jadi fase terdispersinya itu padat, medium pendispersinya juga padat. Enak. Selain coklat ada logam dan lain-lain segala macam. Nah, kita akan bahas lagi kenapa sih mereka colloid. Untuk membuktikan dia colloid itu salah satu caranya adalah uji efek Tyndall. Jadi uji efek Tyndall itu ya colloid semua ini akan di kayak di center atau di sinar pakai laser gitu, melewati ininya. Jadi di center bagian situnya gitu. Ciri-cirinya itu kalau colloid itu sinar lasernya itu yang di dalam colloidnya itu dia itu terlihat berhamburan, tapi masih dalam satu jalur lurus. Bedanya sama suspensi ini kalau dalam suatu laser, kalau di sinar laser itu sinarnya kemana-mana, sedangkan colloid berhamburan juga, cuma masih dalam satu garis lurus gitu sih. Itu jadi uji efek Tyndall ya. Lanjutkan karena tadi ada sedikit kesalahan, jadi ya gitu. Jadi ya kalau ini juga
disinari juga sama seperti spons tadi, sama juga mentega gitu ya. Ya, sebenarnya efek Tyndall ini hanya untuk membuktikan suatu bahan itu koloid atau tidak gitu. Nah, kayak gini gitu. Jadi sekarang apa ya? Ini penentuan sifat liofil atau liofob pada koloid. Nah, liofil itu lebih mudahnya yang lebih suka pada air, sedangkan yang liofob yang tidak suka pada air gitu. Jadi kalau mau ditanya sudah jelas. Tapi untuk pembuktian liofil sama liofobnya ini tergantung efek Tyndallnya. Jadi kalau liofil itu efek Tyndallnya itu kalau dia disinari gitu tidak terlalu berhambur, istilahnya cahayanya lurus gitu, walaupun berhambur tapi tetap lurus. Nah, sedangkan kalau yang liofob berhamburannya itu agak kentara, lebih kentara dibandingkan yang liofil. Ada yang garisnya agak kesana-sana dikit, tapi masih agak lurus begitu gitu. Kalau pembuktiannya susah sih sebenarnya, susah pembuktiannya karena keterbatasan bahan. Seharusnya laser sih, laser. Kalau mau lebih mudah pakai laser, kalau senter susah uji efek Tyndallnya saja susah, apalagi nentuin liofil sama liofobnya melalui percobaan. Jadi begini, jadi begini. Oke, saya langsung tentukan saja. Gini, saya jelaskan saja yang mana liofil sama yang mana liofil. Sama sudah ini saya akan menunjukkan dua bahan lagi yang tersembunyi. Oke. Penyemprot ini dia itu liofil. Yang spons ini dia itu liofob. Yang mentega dia ini liofil. Yang coklat dia ini, yang batangan ini liofob kayaknya. Sabun dia ini liofil, jelas. Sama susu itu liofob. Nah, bang, dua bahannya lagi bang. Oke, jadi dua bahan yang tersembunyi yang saya bilang itu, satunya adalah buih atau busa sabun. Jadi bagaimana cara memperolehnya ya? Jadi ini loh, sabun nih tinggal diobok-obok. Nah, jadi terlihat busanya. Jadi busa-busa ini itu termasuk koloid juga. Dia itu golongannya itu buih cair. Fase terdispersinya itu gas, medium pendispersinya itu cair. Jadi gitu. Nah, busa ini sudah pasti liofil karena suka air gitu, suka air. Nah, selanjutnya apa bang? Nah, saya simpan sampai terakhir karena spesial, sangat spesial. Nah, selanjutnya cara pembuatan koloid tersebut menurut yang saya tahu ya. Jadi susu ini dia itu kondensasi. Kalau susu dari sapi sih, kalau susu bubuk dia itu baru dispersi gitu. Kalau yang ini sabun ini sama busanya dispersi ya. Mentega juga dispersi. Coklat batangan dispersi juga kayaknya. Iya.
Sponge dia ini kondensasi. Semprotan dia ini dispersi. Jadi kebanyakan, jadi ciri-cirinya itu liofil itu kebanyakan dia itu dispersi, sedangkan liofop itu kebanyakan dia itu dibuat dengan cara kondensasi gitu. Ya menurut saya sendiri sih, karena untuk menentukan cara pembuatannya ini jarang dibahas, yang bahan-bahan yang dari rumah ini jarang dibahas di mana-mana. Rata-rata pakainya yang zat-zat kimia yang rumit, bukan rumit sih, yang bukan di sehari-hari gitu. Jadi kalau bahan-bahan sehari-hari ini jarang ditemukan gitu yang membahasnya gitu. Jadi itu tadi menurut analisis saya sendiri. Saya tidak tahu dispersinya melalui peptisasi kah, busur beredik kah, atau apa, saya tidak tahu. Sedangkan kondensasi melalui hidrolisis, redox, saya tidak tahu. Tapi menurut saya mungkin sabun cair ini peptisasi, sama seperti ini peptisasi juga. Apalagi susu bubuk. Nah, kalau susu bubuk itu dispersi mekanik gitu. Kalau ini saya tidak tahu. Jadi ya gitulah. Oke, kita langsung ya ke contoh terakhir yang sangat spesial bagi saya, yang sangat rumit, yang merupakan golongan koloid. Saya bilang saya di sini. Jadi golongan koloidnya itu aerosol padat. Fase terdispersinya itu padat, medium pendispersinya itu gas. Oke? Langsung kita lihat. Nah, ini bahan yang terakhir adalah debu. Nah, kenapa saya tidak kasih lihat langsung yang di rumah saya? Karena yang di rumah saya itu gelap gitu, posisinya di pojok-pojok semua, jadi pas di video gelap. Jadi saya ambil gambar debunya di Google saja, karena kan debu ada di setiap rumah gitu, jadi kalian percaya ada betulan debunya. Jadi debu ini termasuk jenis koloid aerosol padat, fase terdispersinya itu padat, medium pendispersinya itu gas. Terus debu ini termasuk liofop ya, karena efek tintalnya itu jelas mendekat. Oke, kita lanjut ke perihal topik selanjutnya adalah korosi besi. Jadi saya akan menjelaskan beberapa 3 bahan yang di rumah saya, termasuk cara pencegahan korosinya. Oke, langsung saja. Sekarang ke contoh yang pertama, yaitu pagar besi. Pagar besi ini ya, seperti yang terdapat di rumah-rumah kalian, biasanya itu dicat ya, supaya mencegah korosi supaya tidak berkarat, karena pagar kan selalu kehujanan gitu ya. Ini barusan hujan dulu, udah kelihatan. Jadi ya kasihan ya. Jadi pas hujan itu di bagian rumah itu yang pertama kena itu pagar ya. Jadi pagar ini kalau sering kena air baru ndak dicat ya akan berkarat kayak gini gitu ya, kayak gini berkarat. Nah, jadi kalau bagi kalian yang pakai bangun rumah ya, itu kalau mau pakai pagar besi itu dicat supaya ndak korosi, supaya pagarnya bagus. Kalau pagarnya bagus kan dikira orang kaya gitu ya kan, betul tidak? Iya betul, supaya gitulah ya. Karena cat ini lapisan catnya itu yang akan melindungi besi dari paparan langsung dengan air atau uap air di udara atau apalah segala macam ya, yang penting air gitu ya. Aduh capek saya di luar rumah ya.
kita lanjut ke contoh yang kedua. Teng teng. Contoh yang keberapa? Kedua ini ada gelas besi. Nah, jadi gelas besi ini biasanya untuk agar tidak berkarat, ya, karena gelas besi ini selalu terkena cairan-cairan, terutama air. Jadi pastinya mudah korosi kalau besi. Tapi untuk gelas besi yang dijual-jual ini biasanya besinya itu dilapisi oleh logam lain, seperti mungkin krom atau timah, ya. Nama prosesnya untuk agar bisa dilapisi itu biasanya memakai proses electroplating. Jadi electroplating itu kayak melapisi suatu logam dengan logam lain melalui proses elektrolisis. Jadi elektrolisis itu proses mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi mungkin dialiri listrik mungkin di sini. Jadilah kayak begini. Gelas besi yang bisa diisi air terus menerus. Karena logam yang melapisi besi ini itu lebih mudah teroksidasi dibandingkan ini besi. Lebih reaktif lah atau lebih aktif gitu. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Ini contoh ketiga gitu dari apa namanya? Contoh alat-alat di rumah yang berhubung dengan korosi-korosi gitulah. Jadi contoh ketiganya itu pipa bawah tanah, pipa air bawah tanah. Nah, saya tidak bisa tunjukkan pipa bawah tanahnya kayak gini lah, kayak gini. Pipa bawah tanah yang kayak gini. Nah, dia itu agar tidak terkena korosi, kan biasanya pipanya itu walaupun sekarang pakai PVC, ada juga yang pakai besi gitu. Nah, biasanya agar besinya tidak korosi, karena tanah kan lembab gitu. Jadi dilakukan metode pengorbanan anode. Jadi magnesium ini akan dilapisi oleh magnesium. Intinya cuma itu. Jadi yang dipakai buat mencegah korosi di sini adalah magnesium, lebih jelasnya sih begitu. Nah. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like atau komen, misalnya kalau ada kesalahan kata atau ada yang mau ditambahkan. Jadi ya, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga videonya tidak di skip ya. Nonton karena saya juga susah buat ini, jadi mohon dinonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.